Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang kasus berlian consulting ya. Di sini ada seorang pemilik ya, Dara Mutia menjalankan usaha konsultasi paruh waktu dari rumahnya. Di sini adalah transaksi yang terjadi di periode bulan Juli 2016. Dara memutuskan untuk pindah ke kantor sewaan dan menjalankan usaha yang dikenal sebagai Berlian Consulting. Berlian Consulting ini melakukan transaksi selama bulan Juli sebagai berikut. Nah, di sini bisa dilihat ada dua pembagian jurnal ya, yang nanti fungsinya adalah untuk memisahkan dua jurnal umum. Ini sebagai asumsi saja ya, untuk mempermudah dalam menjelaskan repos pada buku besar. Nah, di sini ada jurnal untuk halaman 1. Jadi artinya transaksi ini akan kita catat ke dalam jurnal umum halaman 1 ya. Kemudian yang kedua dari mulai tanggal 17 sampai tanggal 31 itu akan dicatat di jurnal umum halaman 2 ya. Oke, yang pertama adalah aset berikut ini diterima dari Dara yaitu pemilik perusahaan berupa kas ya, kemudian piutang usaha, perlengkapan dan peralatan kantor. Nah, akun-akun ini atau yang bisa kita sebut sebagai aset ya, karena ini semua termasuk kepada aset. Kas, piutang usaha, perlengkapan dan peralatan kantor ini adalah aset yang ditanamkan oleh Dara Mutia sebagai pemilik perusahaan dan ditanamkan di perusahaan sebagai modal. Maka jurnalnya adalah kas, piutang, perlengkapan dan peralatan kantor pada modal usaha. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya membayar sewa 3 bulan berdasarkan kontrak. Artinya membayar sewa di bulan Juli untuk 3 bulan ke depan. Nah, untuk 3 bulan ke depan artinya sewa dibayar di muka. Maka jurnalnya adalah sewa dibayar di muka pada kas. Kemudian yang tanggal 2 membayar premi asuransi properti dan kecelakaan. Ini juga sama seperti sewa tadi ya, bahwa premi asuransi ini dibayar di muka ya, atau akunnya bisa kita sebut sebagai asuransi dibayar di muka. Maka jurnalnya asuransi dibayar di muka pada kas. Tanggal 4 menerima kas dari klien sebagai pembayaran di muka untuk jasa yang akan diberikan dan mencatatnya sebagai pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka ini termasuk kepada kriteria liabilitas atau hutang ya, sehingga jurnalnya adalah kas pada pendapatan diterima di muka. Tanggal 5 membeli tambahan peralatan kantor secara kredit ya, berarti akan menambah peralatan kantor. Maka jurnalnya peralatan kantor pada hutang usaha. Kemudian tanggal 6 menerima kas dari klien atas pelunasan piutang, maka jurnalnya kas pada piutang ya. Jadi di sini menyebabkan kas bertambah tapi piutang berkurang. Kemudian tanggal 10 membayar kas untuk pemasangan iklan, artinya menambah beban iklan. Maka jurnalnya beban iklan pada kas. Kemudian tanggal 12 membayar data media untuk sebagian jumlah yang terutang, artinya membayar hutang. Kalau membayar hutang maka jurnalnya hutang usaha pada kas. Kemudian tanggal 12 mencatat jasa yang diberikan secara kredit. Ya, karena diberikan secara kredit maka akun yang terpengaruh adalah piutang. Maka jurnalnya piutang pada pendapatan jasa. Kemudian tanggal 14 membayar gaji resepsionis, maka jurnalnya adalah beban gaji pada kas. Nah, transaksi-transaksi tanggal 1 sampai tanggal 14 ini kita catat di jurnal halaman 1. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini jurnal halaman 1 tadi yang sudah Ibu jelaskan ya. Dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 14. Nah, berikutnya adalah transaksi yang akan dicatat di jurnal halaman kedua ya. Nah, tanggal 17 di sini menerima kas dari klien atas honor periode 1 sampai 17 Juli, maka jurnalnya adalah kas bertambah di debit dan pendapatan jasa bertambah di kredit.
Kemudian tanggal 18 membayar kas untuk membeli perlengkapan. Nah, di sini membelinya secara tunai, maka perlengkapan bertambah di debit, kas berkurang di kredit ya. Jurnalnya perlengkapan pada kas. Kemudian tanggal 20 mencatat jasa yang diberikan secara kredit. Maka yang terpengaruh adalah piutang pada pendapatan ya. Jurnalnya piutang pada pendapatan. Kemudian tanggal 24 menerima kas dari klien, maka ini karena di sini menerima kas artinya memperoleh pembayaran secara tunai, maka jurnalnya kas pada pendapatan jasa. Nah, sedangkan tanggal 26 di sini menerima kas dari klien atas pelunasan piutang. Jadi yang terpengaruh adalah piutang, maka jurnalnya piutang pada pendapatan jasa. Berikutnya tanggal 27 membayar gaji resepsionis paruh waktu, artinya menambah beban gaji. Maka jurnalnya beban gaji pada kas. Kemudian tanggal 29 membayar telepon ya, maka jurnalnya karena di sini jarang atau dalam 1 bulan hanya terjadi 1 kali pembayaran, ini bisa masuk sebagai beban lain-lain atau beban utilitas ya. Di sini Ibu contohkan sebagai beban lain-lain, maka kita masukkan di sini membayar tagihan telepon itu, jurnalnya adalah beban lain-lain pada kas. Sama juga halnya dengan beban listrik. Nah, kemudian tanggal 31 berikutnya menerima kas dari klien. Ya, menerima kas dari klien itu artinya kas bertambah, maka jurnalnya kas pada pendapatan jasa. Nah, kemudian mencatat jasa yang diberikan secara kredit artinya mempengaruhi piutang ya, piutang pada pendapatan jasa. Dan yang terakhir, Dara ini adalah pemilik perusahaan, dia menarik uang tunai untuk keperluan pribadi, maka jurnalnya adalah pride pada kas. Nah, setelah kita jurnal di sini bisa kita lihat ya, jurnalnya adalah jurnal halaman kedua. Nah, ini ya, halaman kedua. Ya. Tanggal 17 sampai tanggal 31. Di sini ada keterangan cara menjurnal itu bahwa jurnal umum dibuat berdasarkan transaksi setiap tanggal. Identifikasi akun apa yang harus didebit dan akun apa yang harus dikredit. Nah, ini adalah poin-poin atau poin penting yang perlu diperhatikan. Nah, setelah menjurnal ini ya, proses berikutnya kita masukkan ke dalam buku besar atau istilahnya adalah ledger ya. Kemarin sudah dijelaskan pada kasus Cerah Indah ya, bahwa akun-akun yang berada di posisi debit atau nilai yang ada di posisi debit dan nilai yang ada di posisi kredit harus diletakkan di sini sesuai dengan posisinya. Yang pertama kita buat di sini adalah tabel akun kas ya. Kode akunnya adalah 11 ya. Nah, kemudian akun-akun kas itu terjadi di tanggal ya, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 4, tanggal 6, dan seterusnya. Ini adalah tanggal-tanggal di mana akun kas itu terpengaruh, baik dia berada di posisi debit maupun dia berada di posisi kredit. Ya. Kemudian dimasukkan ke dalam saldonya, posisinya berada di posisi debit. Kenapa? Karena akun kas saldo normalnya debit. Nah, ini posisi debit ya, akan bersifat menambah, kemudian posisi kredit ini akan bersifat mengurangi. Nah, kemudian berikutnya piutang usaha ya. Kemudian berikutnya perlengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Kemudian peralatan kantor, hutang usaha. Nah, hutang usaha termasuk kategori liabilitas sehingga saldo normalnya berada di kredit. Sama halnya dengan pendapatan diterima di muka. Berikutnya adalah modal ya. Modal juga posisinya di kredit. Kemudian prime, untuk prime posisinya di debit, sedangkan pendapatan posisinya di
kredit ya, dan sifatnya menambah. Nah, untuk beban-beban itu posisinya berada di debit, sama halnya seperti aset. Nah, cara posting ke buku besar di sini ada petunjuknya. Setelah jurnal umum selesai dibuat semua, masukkan masing-masing akun yang ada di jurnal umum ke buku besar. Pastikan posisi debit dan kredit sudah sesuai. Kemudian isi saldo debit kredit sesuai aturan saldo normal. Tabel buku besar dibuat satu tabel untuk satu akun, yaitu untuk mengingatkan. Nah, setelah buku besarnya dibuat, kita lanjutkan dengan menyusun jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini diperoleh dari mana datanya? Yaitu kita peroleh dari keterangan di sini ya. Di sini ada poin A sampai F. Pertama, asuransi yang terpakai, kedua, sisa perlengkapan, ketiga, penyusutan peralatan kantor, keempat, gaji resepsionis, kelima, sewa yang habis terpakai, dan keenam adalah pendapatan diterima di muka. Nah, keenam transaksi ini harus disesuaikan ya dengan menggunakan atau dengan kita menyusun jurnal penyesuaian. Nah, kita lihat di sini jurnal penyesuaiannya. 4A yaitu tadi adalah asuransi yang sudah terpakai atau yang sudah bisa dibebankan, maka jurnalnya adalah beban usaha pada asuransi dibayar di muka. Kemudian poin B tadi, perlengkapan yang tersisa ya, yang tersisa tadi diketahui di soalnya perlengkapan yang tersisa. Nah, sedangkan yang masuk ke sini ya, nilai yang masuk di jurnal penyesuaian bukan nilai sisanya, tapi selisih dari persediaan awal perlengkapan dikurangi nilai sisa. Nah, persediaan awal perlengkapan bisa dilihat dari buku besar, ya. Persediaan awal perlengkapannya dilihat dari buku besar, sisanya dilihat dari keterangan poin B, ya, nomor 4B di kasus di soal awal. Kemudian yang C ini adalah penyesuaian untuk penyusutan. Ya, untuk penyusutan itu jurnalnya beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Kemudian poin D, ya, ini untuk gaji yang belum dibayarkan, maka penyesuaiannya adalah beban gaji pada hutang gaji. Poin E, ini adalah pembebanan sewa, maka jurnal penyesuaiannya adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka. Dan penyesuaian terakhir yaitu pendapatan diterima di muka, ya, maka penyesuaiannya atau jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa. Nah, ini cara membuat jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaian dibuat berdasarkan data, tadi ada poin A sampai F. Kemudian jurnal penyesuaian dibuat atas transaksi yang pada akhir periode memerlukan penyesuaian, ya. Nah, berikutnya kita masuk kepada kertas kerja. Nah, setelah jurnal penyesuaian dibuat, kita masuk kepada kertas kerja. Nah, di sini pertama kali kita memasukkan nama-nama akun. Nah, nama akun ini bisa kita lihat di buku besar. Semuanya dimasukkan ke sini, ya. Dari buku besar, ya. Nah, langsung kita buatkan neraca saldo belum disesuaikan, ya. Di kasus Cerah Indah mungkin kita sudah buatkan neraca saldo belum disesuaikannya terpisah, ya. Jadi tinggal dimasukkan ke sini. Tapi kalau di sini di kasus Berlian Consulting, di sini langsung dimasukkan neraca saldo belum disesuaikan di sini, berarti semua saldo akhir yang ada di buku besar tinggal langsung dimasukkan ke sini. Ya, jangan lupa posisi debit dan kreditnya. Jadi dari buku besar kita di sini baru memindahkan kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, peralatan kantor, kemudian di kreditnya hutang usaha, pendapatan diterima di muka, modal. Kemudian ada pripe di debit, pendapatan jasa di kredit, beban gaji, dan beban lain-lain di debit. Setelah kita masukkan neraca saldo belum disesuaikan, kita jumlahkan ke bawah. Di sini totalnya 93.400.000. Hasilnya harus sama antara debit dan kredit. Ya. Berikutnya kita masukkan juga jurnal penyesuaian ke sini sesuai dengan jurnal yang sudah kita buat tadi, ya.
poin A itu 4A ya, di sini 4A, beban asuransi di debit, asuransi dibayar di muka, di kredit. Jadi diposisikan sesuai dengan penyesuaiannya. Kemudian yang 4B, beban perlengkapan pada perlengkapan. 4C, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Nah ini. Kemudian yang D, beban gaji pada hutang gaji. Kemudian yang E, beban sewa pada sewa dibayar di muka, dan yang E, pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa. Nah, setelah lengkap penyesuaiannya dimasukkan ke dalam tabel ini, maka kita konsolidasikan dengan neraca saldo belum disesuaikan dan dimasukkan ke neraca saldo telah disesuaikan. Ini kas dan piutang tidak ada penyesuaian, jadi langsung kita pindahkan saja ke sini. Kemudian perlengkapan ada penyesuaian, yang masuk di sini adalah saldo akhir. Kemudian sewa dibayar di muka juga berkurang ya, mengurangi 4.800 dikurangi 2.400. Kemudian asuransi dibayar di muka juga bersifat mengurangi karena di sini debit dan di sini kredit. Kemudian peralatan kantor tidak ada penyesuaian ya, maka kita langsung pindahkan ke posisi debit di neraca saldo telah disesuaikan. Kemudian hutang usaha ya, hutang usaha tidak ada penyesuaian. Pendapatan diterima di muka ada penyesuaian. Di sini sisi kredit, di sini sisi debit, maka dikurangkan ya. Kemudian modal kita pindahkan, pride juga ya. Kemudian pendapatan jasa ada penyesuaian ya. Di sini karena di sini kredit dan di sini kredit, maka di sini masuk ke kredit. Nah, kemudian beban gaji juga ada penyesuaian, menambah, beban lain-lain juga bertambah. Kemudian beban asuransi, perlengkapan, semuanya tinggal dimasukkan ke neraca saldo setelah disesuaikan. Dan hasilnya tetap akan balance ya, karena posisinya kita tidak salah menempatkan. Nah, dari sini baru kita masukkan ke laporan laba rugi. Nah, ke kolom laba rugi. Kenapa laba rugi? Nah, di sini kan ada dua kolom terakhir atau dua lajur terakhir, yaitu laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Nah, pada laporan laba rugi kita hanya memasukkan akun-akun pendapatan jasa dan beban-beban ya. Jadi yang masuk pendapatan dan beban saja di sini ya. Kemudian kita totalkan ke bawah dan hasilnya di sini adalah laba. Kenapa laba? Karena pendapatannya lebih besar ya. Ini pendapatan lebih besar dari beban-beban, maka hasilnya laba. Nah, laba ini kita masukkan ke laporan posisi keuangan ya. Kemudian di laporan posisi keuangan kita masukkan akun-akun aset, liabilitas, dan modal ya. Jadi akun-akun aset, akun-akun liabilitas, akun modal itu masuk di laporan posisi keuangan sehingga hasilnya adalah balance ya. Nah, dari sini, di sini Ibu sudah memasukkan tahapan-tahapannya secara detail ya. Bisa dilihat. Nah, ini tahapannya secara detail ya. Silakan dipelajari kembali. Pertama, melengkapi neraca saldo belum disesuaikan. Ya, masukkan semua saldo akhir buku besar ke kolom neraca belum disesuaikan sesuai dengan posisi debit dan kredit atau posisi saldo normal masing-masing akun. Kemudian berikutnya tahapan kedua, masukkan ayat jurnal penyesuaiannya ya. Kemudian tahapan ketiga, masukkan neraca saldo setelah disesuaikan ya. Dari sini kemudian masukkan laporan laba ruginya ini ya. Kemudian baru terakhir memasukkan laporan posisi keuangan. Nah, ini tahapan-tahapan melengkapi kertas kerjanya ya, membuat kertas kerjanya. Nah, setelah kertas kerja selesai, maka tahapan berikutnya membuat laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini kita tinggal
memindahkan dari lajur ke-4 tadi laporan laba rugi, tinggal dipindahkan ke sini ya, hasilnya sama 33.475 ya. Nah, kemudian di sini ada catatan bahwa laporan laba rugi hanya menyajikan akun pendapatan dan beban saja. Nilainya diperoleh dari kertas kerja kolom laba rugi. Nah, berikutnya adalah laporan perubahan ekuitas ya. Di sini memasukkan investasi ya. Modal awalnya kan tidak ada, adanya investasi dan laba bersih dari laporan laba rugi, kemudian dikurangi dengan pripe atau penarikan, maka modalnya adalah 65.975. Nah, dari sini ini ada catatannya, hanya menyajikan modal ya. Kemudian kita lanjutkan ke laporan posisi keuangan. Nah, ya, di laporan posisi keuangan ini yang menjadi ciri khasnya apa? Yaitu balance atau sama antara sisi aset dan sisi liabilitas dan ekuitas. Ya, kita di sini tinggal memasukkan dari kertas kerja tadi yang posisi laporan posisi keuangan ya, yaitu aset ya. Nah, termasuk akumulasi penyusutan masuk ke sini, ke sisi aset, tapi bersifat mengurangi. Kemudian untuk liabilitas dan ekuitas masuk di sebelah kanannya di sini. Ya, modal di ekuitas ini dari mana Bu didapatnya? Ini didapat dari laporan perubahan ekuitas atau owner's equity. Ya. Nah, setelah laporan posisi keuangan selesai, kita closing entries atau lakukan jurnal penutup ya. Ini untuk menutup akun-akun di laba rugi atau akun-akun sementara. Itu menutup akun pendapatan, akun beban ya, kemudian laba dan right ya. Setelah itu kita masukkan neraca saldo setelah penutupan. Nah, ini adalah akun-akun yang ada di dalam laporan posisi keuangan. Ya, ini adalah akun yang berada di laporan posisi keuangan yang nantinya akan menjadi neraca awal di bulan atau periode berikutnya. Ya, nah itulah pembahasan dari Ibu tentang kasus Berlian Consulting. Nah, bagi yang mengerjakan sampai ke laporan arus kas ya, di sini tidak Ibu bahas karena ada kekurangan dalam soalnya ya, sehingga dalam laporan arus kas itu tidak lengkap. Nah, untuk kalau kalian sudah mengerjakan dengan menggunakan asumsi tidak jadi masalah ya. Jadi Ibu sampaikan sampai ke neraca saldo setelah penutupan saja. Baiklah, mungkin itu materi terakhir kita ya di setengah semester ini. Nah, silahkan kalian persiapkan untuk ujian tengah semesternya. Ya, baik, Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.